Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait proses perangkat lunak, yaitu adalah analisis dan penerapan model proses pengembangan perangkat lunak untuk peningkatan kualitas di inovasi dari CMMI level 1. Dan untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Revalsa Abdullah Chandra. Dan saya Surya Pinangkus Putra. Lalu saya Adi Puspo Adi Kusumo. Dan saya Arif Stan Pramudia. Baik, langsung saja. Pertama adalah studi kasus. Jadi PT Innovasia adalah sebuah perusahaan pengembangan perangkat lunak skala kecil menengah di Indonesia yang bergerak di bidang jasa pembuatan aplikasi dan mobile sesuai pesanan. Sebagai independent software vendor atau ISV, Innovasia memiliki tim teknis terbatas yang menangani berbagai proyek klien secara simultan. Organisasi ini dipilih sebagai studi kasus karena mempresentasikan mayoritas karakteristik industri perangkat lunak di Indonesia yang masih beroperasi pada metode level 1 atau initial, di mana keberhasilan proyek sangat bergantung pada kompetensi individu dan belum memiliki pelembagaan proses yang matang. Lanjut. Lalu untuk latar belakang dari PT Inovasi sendiri, yaitu merupakan digital agensi pengembangan website dan layanan SEO yang telah memiliki alur kerja dasar, namun pelaksanaannya masih bersifat EDHOC dan bergantung pada pengalaman tim tanpa standar manajemen proyek yang jelas. Kondisi ini menyebabkan masalah konsistensi kualitas, estimasi, dokumentasi, dan pengelolaan risiko yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan penerapan proses terstruktur sesuai praktik CMMI level 2. Innovasia dipilih sebagai studi kasus karena belum memiliki standarisasi CMMI level 2 dan merepresentasikan kondisi umum industri software di Indonesia. Lanjut. Lalu untuk proses SGLC saat ini yang dilakukan PT Innovasia, yang pertama ada requirement management. Proses untuk requirement management menunjukkan adanya inkonsistensi seperti skor rendah pada pemeliharaan traceability bidirectionally dari persyaratan yang menunjukkan bahwa praktik ini tidak selalu diterapkan. Lalu planning, Innovasinya cenderung lebih konsisten dalam hal perencanaan proyek, namun dokumentasi rencana proyek dan proses terkait masih perlu diperbaiki agar lebih formal dan terdokumentasi dengan jelas. Lalu ada project monitoring and control, kegiatan pemantauan dan pengendalian proyek di Innovasia masih berjalan secara terbatas. Namun, praktik pengendalian lainnya seperti pemantauan resiko, pengelolaan data proyek, dan pelaksanaan tinjauan kemajuan masih memiliki nilai yang rendah dan tidak konsisten. Lanjut. Lalu untuk alur pelaksanaan proyek softwarenya itu adalah berbagai tahapan yang telah dilakukan oleh perusahaan pengembang perangkat lunak dalam melaksanakan sebuah proyek, mulai dari penerimaan permintaan dari klien hingga proses serah terima akhir. Lalu untuk gambar di samping ini merupakan alur yang disusun berdasarkan praktik standar manajemen proyek perangkat lunak yang mengacu pada CMMI level 1. Dan ini adalah alur dari PT Innovasia. Yang pertama ada menerima permintaan dari klien, lalu diskusi kebutuhan, dan setelah dilakukan diskusi kebutuhan, dilakukanlah planning. Dari diskusi kebutuhan tersebut, dan setelah dilakukan planning, maka akan langsung dieksekusi atau diimplementasikan sebagai coding. Dan setelah coding akan langsung diberikan kepada klien. Apakah ada klien komplain atau tidak? Jika tidak ada komplain, maka akan langsung ke serah terima. Tapi jika ada komplain, maka akan balik ke coding lagi. Dan setelah serah terima ini tidak ada maintenance. Jadi langsung serah terima saja seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan isi setiap langkah Balai Indonesia tadi yang seperti dijelaskan. Untuk menerima permintaan klien itu proses dimulai ketika perusahaan menerima pengajuan proyek dari klien. Lalu diskusi kebutuhan itu pengumpulan kebutuhan klien dilakukan melalui pertemuan dan komunikasi informal tanpa dokumentasi tertulis sehingga menimbulkan risiko ambigu dan perbedaan persepsi dan mengenai fitur yang dikembangkan karena tidak adanya mekanisme validasi dan persetujuan formal dari klien sebelum proyek dimulai. Lalu dalam planning, perusahaan telah menyusun rencana proyek yang mencakup ruang lingkup pekerjaan dan penugasan tanggung jawab, namun belum didukung oleh prosedur tertulis yang baku. Lanjut. Dan setelah itu akan dilakukan coding. Pada tahap coding ini pengembangan dilakukan tanpa perencanaan teknis dan standar kode yang baku, sehingga sangat bergantung pada kemampuan individu programmer. Lalu ada klien komplain, lemahnya dokumentasi kebutuhan menyebabkan ketidaksesuaian antara hasil aplikasi dan ekspektasi klien. Lalu serah terima, setelah proses coding dan deploy selesai, proyek dijalankan tanpa maintenance karena tidak adanya kontrak lanjutan dengan klien, sehingga berpotensi merugikan klien apabila terjadi masalah setelah implementasi. Kurang lebih seperti itu. Lanjut.
Oke, selanjutnya ada alternatif model proses. Untuk metode yang digunakan adalah metode waterfall, yang dimana mereka melakukan pengembangan perangkat lunak secara berurutan dan sistematis. Setiap tahapan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Model waterfall ini dipilih sebagai solusi karena kebutuhan sistem yang telah didefinisikan dengan jelas sejak awal, ruang lingkup proyek yang relatif stabil, serta membutuhkan dokumentasi yang lengkap dan terstruktur. Selanjutnya, ada analisis manajemen kebutuhan. Yang pertama, konteks analisis kebutuhan berdasarkan analisis SDLC PT Indonesia yang masih berada pada CMM level 1, ditemukan permasalahan pada pengelolaan kebutuhan, perencanaan, serta monitoring dan kontrol proyek. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi pendukung manajemen proyek yang mampu mengelola proses tersebut secara lebih terstruktur dan terdokumentasi sesuai praktik CMMI level 2. Selanjutnya ada tujuan perbaikan proses untuk menyediakan mekanisme dokumentasi requirement yang jelas, mendukung perencanaan proyek secara sistematis, memungkinkan monitoring dan kontrol progres proyek, mengurangi miskomunikasi, meningkatkan konsistensi kualitas proses pengembangan. Dengan ruang lingkup aplikasi, manajemen proyek software, pengelolaan requirement proyek, perencanaan dan penugasan task, monitoring progres, dan pelaporan proyek. Selanjutnya, ada identifikasi stakeholder. Di sini ada klien, project manager, sistem analis, UI UX designer, developer, QA dan QA atau test engineer. Kebutuhan fungsionalnya tersedia mekanisme pencatatan dan pembaruan requirement, adanya traceability dua arah, tersedianya perencanaan proyek yang terdokumentasi, adanya pemantauan progres dan milestone, tersedianya pencatatan resiko proyek, dan tersedianya laporan progres proyek secara berkala. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, tools pendukung proses berbasis web agar mudah diakses, mendukung multi-user dengan pembagian hak akses, mudah digunakan, untuk meminimalkan resistensi pengguna, menjaga keamanan data proyek, dan menyediakan penyimpanan dan dokumentasi terpusat. Lalu selanjutnya yaitu estimasi task dan sumber daya. Pertama ada work breakdown struktur atau WBS digunakan untuk memecah ruang lingkup besar menjadi tugas-tugas kecil sehingga perhitungan waktu lebih detail dan tidak ada pekerjaan yang terlewat. Dengan demikian, estimasi durasi proyek menjadi lebih akurat. Lalu metode estimasi formal digunakan untuk menentukan durasi proyek berdasarkan kompleksitas teknis yang sebenarnya, bukan semata-mata mengikuti deadline klien yang tidak realistis. Lalu ada dokumentasi data historis diperlukan sebagai acuan estimasi proyek berikutnya agar durasi ditentukan secara realistis dan kesalahan estimasi sebelumnya tidak terulang. Lalu ada kalender ketersediaan sumber daya. Kalender ini dibuat untuk mencegah penumpukan beban kerja pada satu programmer. Dengan melihat jadwal ketersediaan, manajer bisa membagi tugas lebih merata dan memastikan target waktu yang dibuat memang logis untuk dikerjakan oleh manusia. Berikutnya yaitu untuk tabel WBS dan jadwalnya. Itu ada pertama tahapan aktivitasnya tuh ada sekitar 6, durasi, penanggung jawab atau PIC, dan output. Pertama ada planning, terdiri dari pembentukan tim dan kick off, pembuatan jadwal, estimasi biaya dan sumber daya, lalu ada requirement, wawancara klien, penyusunan kebutuhan, validasi, lalu untuk analisis proses bisnis, analisis kelayakan teknis, analisis kebutuhan non fungsional. Lalu untuk desain, ada data desain, UI UX design, architectural design, lalu implementation, ada setup environment, coding backend, coding frontend, dan coding integration. Lalu terakhir testing, yaitu ada unit testing, system testing, bug fixing, dan yang terakhir user acceptance test. Berikutnya ini untuk jadwalnya. Pertama itu yang planning membutuhkan waktu sekitar 3 hari, requirement membutuhkan waktu 5 hari, analisis sekitar 7 hari, desain sekitar 8 hari, implementation sekitar 31 hari, dan yang terakhir testing yaitu 10 hari. Oke, selanjutnya manajemen risiko. Di sini pada proyek ini dilakukan oleh PT Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek pengembangan perangkat lunak di PT Indonesia tersebut. Praktik ini selaras dengan proses area project monitoring dan kontrol dan project planning pada CMMI level 2. Next. Mengidentifikasi risiko. Yang pertama di sini ada perubahan kebutuhan.
Di sini klien meminta perubahan atau penambahan fitur di tengah proses pengembangan karena pemahaman awal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Lalu yang kedua ada kesalahan estimasi jadwal, risiko target waktu pengerjaan meleset karena estimasi sebelumnya hanya didasarkan pada keinginan klien, bukan kompleksitas teknis atau data historis. Yang ketiga ada ketergantungan pada personil utama. Jadi risiko proyek terhenti jika programmer utama sakit atau keluar, mengingat inovasi ya memiliki tim yang terbatas dan keberhasilan proyek sangat bergantung pada kompetensi individu. Oke, next. Ya, di sini menganalisis dan menilai resikonya. Untuk penilaian dilakukan dengan mengukur tingkat kemungkinan terjadinya resiko dan besarnya dampak terhadap keberlangsungan proyek. Yang pertama di sini risikonya perubahan kebutuhan klien, kemungkinannya itu tinggi, dampaknya tinggi, dan prioritasnya utama. Yang kedua ada kesalahan estimasi waktu, kemungkinannya tinggi, dampaknya tinggi, dan prioritasnya juga utama. Yang ketiga ada kualitas aplikasi yang buruk, kemungkinannya sedang, namun dampaknya tinggi, dan prioritasnya itu kedua. Yang keempat ada keterbatasan sumber daya, kemungkinannya itu sedang, dampaknya sedang, dan prioritasnya itu ketiga. Oke, next. Gimana sih cara merencanakan mitigasi risiko? Yang pertama itu ada penyusunan dokumentasi research, validasi dan persetujuan klien sebelum implementasi. Yang kedua penggunaan WPS, estimasi berbasis data historis dan kompleksitas teknik. Terus yang ketiga ada dokumentasi teknis, pembagian tugas dan knowledge sharing. Yang keempat penerapan standar coding, teknis, desain teknis, dan pengujian terstruktur. Yang terakhir ada review dokumen, kebutuhan pesawat, dan komunikasi rutin antar tim. Next. Oke, selanjutnya untuk kesimpulannya, PT Innovasia saat ini masih berada pada tingkat maturity level 1 dengan proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat ad hoc dan sangat bergantung pada kompetensi individu. Ketidakadaan prosedur formal ini memicu berbagai masalah seperti inkonsistensi kualitas, estimasi jadwal yang tidak realistis, serta lemahnya dokumentasi dan manajemen risiko. Sebagai solusinya, diusulkan penerapan proses terstruktur yang mengacu pada praktik CMMI level 2 dengan model waterfall. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konsistensi kualitas, mengurangi miskomunikasi dengan klien, serta memastikan proyek berjalan lebih terencana dan terdokumentasi dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada referensinya itu adalah web CMMI Institute, yaitu websitenya seperti ini adalah websitenya. Lalu jurnal penilaian tingkat kematangan 3 proses area level 2 CMMI versi 1.2 adalah sebuah jurnal dan ini untuk linknya ada di bawah. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.